Kembali lagi dengan saya Mazul atau biasa dipanggil dengan Mas Upik, ya kan? Nah, kita lanjut lagi belajar tentang Microsoft Word. Nah, kemarin kan sudah membahas tentang beranda dan disisipkan. Nah, kita lanjut belajar mengenai menu gambar dan desain. Nah, biasanya kalau di yang tampilan biasa, bukan yang versi yang saya pakai. Nah, biasanya tuh cuma seperti ini, teman-teman. Jadi cuma di sini home, insert. Nah, di sini desain sama desain, cuman di sini nggak ada keterangan gambar. Nah, mungkin ya nggak ada keterangan gambar. Nah, jadi sesuaikan dengan Word yang diinstal di komputer atau laptop teman-teman aja, sesuaikan aja. Nah, yang untuk fungsi yang gambar ini cukup simple ya. Kita bisa buat untuk coret-coret atau menggambar. Misalkan pakai ini ya. Nah, kita bisa coret-coret, kemudian bisa kita hapus. Nah, kemudian bisa kita sesuaikan, pilih pen yang kita pakai. Nah, kemudian mungkin itu aja. Kemudian ya ini, kalau ini ya cukup lumayan. Nah, bentar, ini kita hapus dulu biar enak dilihat. Sep. Oke. Nah, lanjut ke menu selanjutnya, yaitu desain. Nah, desain ini membantu kita bermacam-macam hal. Misalkan, nah di sini ada keterangan, misalkan bentar. Nah, di sini ada keterangan tema. Nah, kita bisa memilih tema. Misalkan kita coba ya, salah satu klik. Nah, kita bisa menyesuaikan ini untuk tema penulisan kita. Misalkan seperti ini ya, template-nya tuh banyak. Tapi jujur saja saya jarang menggunakan fungsi ini. Terus kayak misalkan merubah warna buat template-nya, ya kan. Kemudian fontnya bisa disesuaikan juga lewat sini juga bisa. Soalnya kan ini fontnya kan macam-macam kan. Nah, lanjut, kemudian ini untuk penulisan ini mungkin kayak buat penulisan yang template ya, tapi di sini emang saya jarang menggunakan. Nah, saya tuh biasanya menggunakan itu di bagian yang ini, mungkin yang sering ini di 3 ini. Untuk misalkan kita hapus dulu. Nah, misalkan cap air ini kayak semacam watermark. Kalau teman-teman belum tahu watermark itu kayak label. Jadi di suatu benda atau suatu yang kita kerjakan itu biasanya tuh ada labelnya. Nah, kita bisa bikin, teman-teman, label. Misalkan ini label yang maksudnya ini tata letaknya misal miring, jadi di kertasnya nanti tulisannya miring, lurus, atau gimana. Nah, tapi kita bisa custom, teman-teman. Jadi kita bisa sesuaikan, misalkan nah ini di sini ada pilihan cap air custom, bisa kita pilih. Nah, biasanya saya tuh makainya gambar. Jadi misalkan gini ya, cap air gambar, kemudian pilih gambarnya. Misalkan kita pilih yang dari laptop saya aja. Nah, masih loading. Nah, misalkan kita milih
pilih gambar ini ya. Nah, kemudian kita oke. Nah, coba kita lihat hasilnya. Nah, terlihat ya teman-teman, ini ada gambar samar-samar. Mungkin kita perjelas dulu gambarnya. Kita pilih ini dulu. Nah, ini yang lunturnya kita, centangnya kita hilangin, terus kita oke lagi. Nah, ini teman-teman, jadi kita bisa bikin apa namanya, watermark. Jadi di sini masih tetap bisa ditulis teman-teman. Jadi watermark itu misalkan kita nulis ya, jadi tulisan kita itu letaknya itu paling atas, paling depan, kemudian di belakangnya ada watermark ini gambar. Kalau kita bisa bikin tulisan juga bisa, tapi kalau gambar ya seperti ini. Misalkan kita coba tulis bla 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 bla. Nah, jadi kayak gambarnya tuh kayak tulisan yang kita bikin ini ya. Nah, untuk tulisan yang kita bikin nanti itu berada di atasnya gambar. Jadi loh, jadi kayak bikin watermark. Biasanya ini biasanya tuh dipakai buat watermark, biasanya proposal organisasi. Jadi ya teman-teman, di tengahnya sini biasanya tuh lambang apa namanya, lambang organisasi, lambang lembaga, atau lambang pokoknya yang dibutuhkan teman-teman, biasanya kayak gitu. Terus kalau tulisan juga bisa. Kalau tulisan ya, kalau ini kan pilihannya tadi cap air gambar. Nah, kalau tulisan ya tinggal ini cap air teks, kemudian pilih teksnya apa. Misalkan hello guys, ini ya misalkan. Kemudian kita pilih otomatis, warnanya otomatis aja, atau semi transparannya kita ilangin. Kemudian kita coba oke. Nah, watermarknya gini teman-teman. Nah, soalnya tadi kita milihnya yang ini miring. Kalau yang lurus, nah ini. Tapi kan ini konfidensial. Nah, jadi teman-teman pokoknya harus perhatikan milihnya itu yang mana di ininya. Nah, milihnya itu yang mana, jadi kayak letak teksnya. Terus kita hilangin. Nah, balik di gambar ini aja enak. Nah, lanjut kita misalkan ini. Nah, warna halaman. Nah, warna halaman tuh kalau nggak salah, nah, ngewarnain halaman. Nah, misalkan kita mau bikin warna biru ya kan. Nah, ini ya. Loh, mas kok ini ada putih-putih, ini apa? Oh iya teman-teman, ini tadi itu background dari gambarnya ini. Emang ada backgroundnya, jadi warnanya itu ketimpa. Jadi kalau diibaratkan level, jadi tulisan yang kita tulis nanti itu paling atas, kemudian bawahnya itu watermark ya kan. Watermark ini entah itu tulisan atau gambar, kemudian paling bawah itu baru background dari halaman. Nah, kita bisa warnain sesuai kebutuhan teman-teman. Kemudian batas halaman. Nah, batas halaman ini biasanya dipakai buat batasin nih, batas halaman pinggir kan. Ini biasanya tuh garisnya bermacam-macam. Terus ada yang versi kotak, ada yang versi bayangan, ada yang versi 3D, jadi macam-macam. Terus ada juga yang dikasih kayak ya ini semacam icon ini untuk pemanis.
misalkan kita coba salah satu ya, kita coba ini, kemudian ini di samping-samping kita terapin di samping, kita oke. Nah jadi nanti di pinggir itu ada batas-batas dari icon-icon yang kita pilih tadi. Mungkin itu aja teman-teman untuk tutorial kali ini. Untuk selanjutnya kita lanjutkan ke tutorial selanjutnya. Selamat belajar dan to be continue.